harus apa ya, nongkrong-nongkrong ke kafe dan Nisi tuh bisa disebut ratu arisan kali ya. Jadi seminggu itu pasti ada aja harus keluar nongkrong pakai DC warna inilah, warna itulah gitu ya. Kemudian yang namanya arisan pasti ada selisih paham dan lain-lain gitu kan. Nah, itu tuh dulu Nisi tuh takut banget kehilangan temen. Kehilangan temen ya. Walaupun Nisi dari dulu apa dari dulu suka berdagang, berbisnis kecil-kecilan gitu ya. Tapi Nisi baru dapetin di AFC tuh senyaman ini ya gitu. Yang benar-benar apalagi sekarang udah kerjanya online, Nisi tuh bersyukur banget bener-bener yang di rumah aja gitu kan, di rumah aja. Eh, nah kemarin sempet karena si TikTok akun Nisi yang pertama itu yang udah lumayan ada closingan, itu dihacker orang. Nah, akhirnya Nisi 1 bulan setengah, hampir 6 minggu itu nggak bisa live di TikTok karena lagi bangun akun baru. Lagi bangun akun baru. Ini Teh Enci mana? Katanya mau ini Teh. Udah, Nah, Teteh udah. Aman, aman. nggak bisa itu sama aku. Aman, aman, Teh aman. Jadi, nah, jadi bersyukur ya bisa kerja di rumah damping anak tuh benar-benar. Dan sekarang ini sih nggak takut yang namanya ditinggalin temen. Bahkan teman-teman itu sebetulnya banyak bikin menguras energi, menguras jiwa dan pikiran sebetulnya gitu. Karena sekarang benar-benar Nisi fokus yang tadinya Nisi Bandar Arisan ya, Bandar Arisan. Arisan itu satu satu kocokan tuh yang 5 jutaan, yang 3 jutaan, yang 3 jutaan teman-teman. Itu semua Nisi lepas. Lepas bener-bener dulu kalau Nisi nggak arisan, Nisi nggak punya game gitu. Apalagi Nisi yang pegang. Nah sekarang tuh bener-bener bersyukur fokus di HRT, kerja di rumah aja, damping anak. Suami juga sepertinya yang Nisi lebih bersyukur sekarang hubungan Nisi dengan suami itu semakin baik gitu setelah di AFC ya. Karena mungkin bininya banyak duit kali. Bininya banyak duit. Alhamdulillah. Jadi disayang gitu kan. Terus kalau misalkan ngasih kode dikit, dianya langsung oke. Terus minta bantu di rumah, dianya juga mau bantu. Iya, alhamdulillah Teresti Samawa menuju ke Samawa ya Kode gitu apa ya. ini? Kode apa? Ya, kode yang penting jangan kode nambah anak ya. Jadi benar-benar Nisi tuh bersyukur banget lah intinya di AFC. Nah kemarin sempet yang nggak bisa ngerjain online ya karena TikTok Nisi digondol maling. Nah Nisi itu 1 bulan setengah itu sambil apa namanya sambil bangun akun baru itu benar-benar terjun hanya damping member karena nggak bisa semakin Semakin merapat. meratap. Iya Ci, bener Ci. Nah, jadi bener-bener kemarin tuh yang 6 minggu ini bener-bener Nisi damping member turun pagi-pagi udah nganter apa nganter member. Member ini memberku kan anakku punya cucu, cucunya punya anak lagi, aku sampai turun. Jadi bener-bener aku kejar firing aja selama 6 minggu kemarin gitu. Nah itu rasa syukur Nisi sekarang bahagia banget di AFC, bersyukur banget sudah tidak mikirin dunia per apa itulah di luar itu ya. Kalau dulu tuh bilangnya sosialita. Kalau Nisi sih bilangnya ke diri sendiri bukan sosialita ya, tapi sosialiwet. Kamu Dunia kemana-mana persilatan. ngejar nasi liwet gitu kan. Nah sekarang muka bodoh gitu. Yang penting Nisi fokus di AFC, target dan dream board-nya dipantengin terus. Itu ya rasa syukur Nisi, kemudian evaluasi evaluasi mungkin untuk jam pagi Nisi memang masih keteteran banget karena jam segini aja nih suami belum pulang. Belum pulang. Jadi ketika pulang Nisi lagi live. Ya, lagi live. Terus dia duduk tap-tap layar gitu kan. Terus pagi-pagi jam 7 itu kan Nisi sambil masak, dia udah duduk di
meja makan. Udah duduk di meja makan sambil apa namanya suapin anak. Ya pokoknya di meja makan. Nah, ketika Nisi buka Zoom di jam 7 pagi, itu dia agak ngeluh. Mam, jam segini udah Zoom gitu. Jadi memang kita nggak ada waktu lah untuk ngobrol. Jadi bener, yang pagi ini memang Nisi harus evaluasi banget nih. Untuk Zoom jam 7 pagi ini Nisi bener-bener keteteran. Kadang masuk pun itu jam setengah 8. Baru bisa masuk jam setengah 8 gitu teman-teman. Mungkin evaluasinya ke situ ya. Kalau damping damping member mungkin sekarang tuh alhamdulillah udah ada Embun, Kak Cece yang masuk online ya, Embun semangat. Masuk TikTok sudah pada live juga, Masya Allah. Embun ini Masih belajar. udah kayak reporter ya ternyata. Pas live-nya keren banget, Embun. Iya keren, keren bener. Nah, Nusi masih, yang lain tuh masih ayo, 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 tapi masih belum mau. Evaluasinya ke situ sih, Nisi lebih ke kalau damping member untuk apa istilahnya untuk closing itu Nisi setiap hari alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah yang dari Bogor, yang dari Cikarang itu setiap hari minta input, minta tolong input, minta itu, minta apa namanya, minta poin gitu. Sekarang udah pada jalan alhamdulillah. Cuman untuk evaluasinya ngajak mereka mau masuk ke dunia pertiktokan. Mungkin itu sih evaluasi ke depannya. Ya, itu udah masuk ke visi mungkin ya yang akan dilakukan ke depan. Itu harus lebih banyak ngajak teman-teman yang lain masuk ke TikTok juga. Termasuk untuk Nisi. Nisi tuh masih males-malesan bikin VT, Tenci. Males banget bikin VT. Dari kemarin Nisi mau lanjutin yang part 4-nya, itu dari kemarin nggak bisa terus sama TikTok, digagalin terus, jadi nggak bisa upload. Kemudian 2 kali kemarin, hari ini, Nah, tadi sih nanti cerita karena sudah toreda nih ya. Itu timnya iya, sudah jalan, Masya Allah. alhamdulillah. Eh, minggu, barusan lagi bahas apa ya gara-gara baca Teh Resti, aku tuh suka nggak fokus, harus banyak nih. Malas bikin Viti, VT. lagi bikin Viti. Males. Banget bikin VT, gimana ya ini ya ampun, males banget bikin VT. Udah dipersiapkan beberapa video. Nah, dari kemarin mau ngupload, itu nggak ACC terus TikToknya. Udah diedit lagi. Mana di part 3 nih sih bilang janji mau upload video di part 4. Nah, ternyata ini gagal terus. Hari ini 2 kali edit lagi. Ini salahnya di mana ya? Nggak bisa ACC di mana? Tetap nggak bisa, teman-teman. Itu yang bikin isi emosi. Kemudian sabarnya kurang sih, sabarnya kurang. Kemudian di akun yang satu pun sama, udah diedit, udah digini, udah digitu, tetap nggak bisa beberapa kali upload, akhirnya hapus. Akhirnya yang ini nggak upload, yang ini nggak upload nih. Untuk Evaluasinya fit. harus lebih sabar ya. Iya emang. Di situ kesabarannya kurang sih, setipis ini selaput darah ya. Setipis tisu enggak? Tipis laput. Selaput darah kayaknya. Laput ikan salmon. Selaput ikan salmon ya. Doa dan harapannya. Doa dan harapannya, nih Sisi sebenarnya harapannya tahun ini adalah ngejar Ronin sebetulnya. Tapi definisi udah hampir habis kanan kiri gitu. Tapi Teh Resti bilang, Teh Nisi masa ngejar Ronin, kamu teh harus samurai atuh gitu. Kalaupun kamu nggak samurai, kamu pasti kena Roninnya. Ya udah di Dreambird kemarin nulisnya samurai gitu kan. Ya bismillah aja lah. Harapannya mudah-mudahan kalaupun nggak samurai, mudah-mudahan Roninnya tercapai walaupun BV-nya udah hampir 0-0. Tapi insya Allah nih sih lagi damping tim terus. Mudah-mudahan apa istilahnya tercapai lah ya. Amin, amin, amin. Tercapai. Mudah-mudahan Ci diratakan ya. Kemudian harapan sih dapat 2 tiket Turki. Gak ada Iya. mudah-mudahan kata Ci Eni. Ya Ci, pasti Nisi dapat Ci. Amin, samurai. Amin. Harapannya lagi Nisi pengen Turki dapatnya 2, yakin bismillah. Makasih Ci. Iya, pasti dikejar. Harapannya Nisi Turki dapat 2 karena ingin bawa suami yang memang dia semangat banget lihat istrinya live sampai kemarin bilang,
Mami kan ada 2 akun, belilah itu tongkatnya yang bisa 2 handphone gitu. Terus tiba-tiba dia beliin tongkat yang bisa 2 handphone ya. Kemudian beli, lampunya. Jadi dia, dukung banget gitu kan. Kemudian dia sampai dateng, belum makan, "Mam pengen makan," istrinya lagi live. Terus gini, "Pak bantu tap-tap layar." "Mami lapar," katanya gitu kan. "Udah ojol aja mau live," gitu kan. Dia duduk sambil nunggu ojol sambil tap-tap layar gitu. Udah bersyukur banget, makanya mudah-mudahan dapat 2 tiket Turki, Nisi mau berangkat sama suami nanti ke Turki Amin. insyaallah, gitu ya. Alhamdulillah Nisi juga udah toreda di 2,5 bulan ya, Ci Eni, alhamdulillah. Tahun lalu Nisi di 6,5 bulan ya, 6,5 bulan, tahun ini alhamdulillah 2,5 bulan udah kekejar toreda, gitu kan. Itu udah luar biasa banget, Masya Allah. alhamdulillah. Nisi udah punya member yang berdiri sendiri, udah bikin grup sendiri. Jadi Nisi udah tidak terlibat tuh dari Embun ke Kak Cece, itu Nisi ada di grupnya tapi tidak terlibat secara secara keseluruhan gitulah, hanya ya baca selewat-selewat gitu kan. Kalau ada yang perlu dijawab, kalau Nisi dipanggil baru gitu kan. Gitu alhamdulillah udah ada satu tim yang jalan. Gitu, kemudian apalagi ya? Testimoni ya. Testimoni pribadi, kayaknya udah pada bosan kali ya denger Nisi ngomong testimoni nih. Nisi dari sakit, 5 tahun Nisi sakit, ada GERD, dada serasa terbakar, sampai 3 bulan itu BAB moncor, demam, setiap hari itu 37,3, 37,8, 38,3, itu Nisi nyetir dari Subang ke Bandung posisi 38,3 karena memang harus ambil obat bulanan gitu. Sampai susternya, "Ibu nyetir sendiri?" "Iya," gitu, karena suami kerja gitu kan. Nah, itu udah bosan banget gitu kan. Kemudian ada tumor rahim juga, akhirnya menjalar ke kaki, akhirnya diterapi seminggu 2 kali dan harus dikasih obat penenang, teman-teman. Obat penenang, 38 jam Nisi tidur, itu tidur tapi telinga dengar karena anak di rumah kan tanpa asisten ya, jadi anak minta makan, minta pipis, itu Nisi denger, Nisi suapin tapi tidur lagi gitu. Pas udah sadar Nisi lihat, Nisi browsing ternyata penenang. Nah dari situ Nisi akhirnya ketemu AFC dengan harapan pulih seutuhnya, nggak mikir ternyata di AFC ini Nisi bisa berkembang gitu ya, nggak mikir juga Nisi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena dulu punya paspor zaman dulu, kalau dulu kan paspor masih 3 nama, pakai binti ayah ya, jadi ada nama bapakku, jadi Nisi Nursanti Nurul gitu. Nah itu tuh nama bapak Nurulnya, karena zaman dulu itu harus 3 suku kata. Itu sampai matinya paspor nggak kemana-mana gitu. Giliran kemarin dapat trip, paspornya udah mati. Nah, jadi sekarang berasa mimpi gitu. Dulu pikirnya kan gini, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, gue harus nyari temen yang mau jalan-jalan juga. Sedangkan teman-temanku tuh kalau nggak sama suaminya, ya nggak pergi. Terus aku kalau misalkan sama suami, sama anak-anak, habis semua udah tabungan gitu kan, karena tabungan juga nggak banyak. Nah ternyata sekarang ketika si paspor itu mati di AFC, Nisi dapat trip dan trip. Insya Allah akan setahun minimal 2 kali Nisi terus berangkat. Insya Allah Nisi kejar. Amin. Nggak akan mati cuma-cuma si paspornya. Gitu ya. Kemudian 3 hari Nisi gabung. Itu teleponan sama Teh Enci, beli 1 paket, kemudian masuk grup. Kemudian besoknya langsung buka segitiga emas karena kebetulan ada promo 1 box bisa member. Langsung buka segitiga emas. Hari ketiga karena Nisi tahu untuk distributor itu ada percepatan dan perkalian income dan Nisi pengen kejar gratis konsumsinya. Akhirnya Nisi di 3 hari itu langsung upgrade distributor. Kemudian hari ketiga itu Nisi tawarin kakakku yang lumpuh ya, kakakku lumpuh total, total bener-bener udah pakai pampers, udah
Itu pun harus operasi pun 50-50. Tapi dengan atas izin Allah, beli Subarasi Utsukushi, 1 bulan habis 1 paket dengan 1 subak pagi, 1 utsu sore, itu langsung bisa berjalan 1 paket, teman-teman. Jadi di situ yang Nisi semakin yakin. Jadi kalau ngelihat hasil dari Nisi pribadi dengan kakak, itu lebih yakin kakak. Karena kalau Nisi kan posisinya di dalam ya, nggak kelihatan. Nah, kalau kakak kan dari yang lumpuh total kemudian bisa berjalan, itu yang meyakinkan Nisi terus lari, nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus di AFC. Bahkan kalau Teh Enci masih ingat, Teh Resti masih ingat, di apa tuh kalau kita ketemu tuh di Bandung tuh, kalau ketemuan tuh apa ya, di kafe-kafe tuh Teh Resti, Teh Enci, Table talk. Bukan Kak, Table talk. Kak. table talk. Kalau kalian masih ingat Nisi bawa barang, produk kecantikan, terus teman-teman semua pada beli. Itu Nisi bilang, kalau ini habis, Nisi nggak akan order lagi, dan Nisi akan fokus di AFC. Karena di bisnis sebelumnya pun, Nisi sebagai manajer area. Jadi membawahi 10 distributor. Dan distributor ini semua belanjanya ke Nisi. Otomatis Nisi belinya itu harus 1000 piece gitu kan. Harus 1000 piece lotion, 1000 piece lipstick gitu kan. Itu numpuk banget di rumah. Kalau laku, kalau enggak ya udah akhirnya kan dijual-jual, di apa, dikasih-kasih tuh pas kemarin ada Agustusan ya, dijadiin door prize gitulah. Nah, jadi udah dari situ benar-benar fokus di AFC. Intinya Nisi bersyukur banget, insya Allah akan menjadi bisnis terakhir. Semoga AFC ini jaya terus, mengudara terus, Amin. sampai kita kakek nenek, dan sampai bisa diturunkan ke cucu-cucu cicit nanti. Kerja keras. Amin. 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 Gitu. Segitu aja, Tenci. Oke, Teh Nisi. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Masya Allah ya. Ini dari awal nol banget nih, buta banget AFC. Aku tuntun ya teknisi sampai, wah Masya Allah gitu ya. Lebih dari saya ya. Dari sudah toreda, income-nya udah puluhan juta tiap bulan. Wah Masya Allah ya. Apa namanya? Ditanya email aja nih sih nggak tahu Tenci waktu itu. Ingat nggak? Ini sih emailnya. Aku nanya dulu suami tuh emailku apa. Karena aku tuh Iya. gaptek banget teman-teman. Jadi aku nggak nyangka aku bisa inputan, aku bisa bikin VT di TikTok, bisa closingan dari TikTok tuh. Wah, Masya Allah. Bener-bener Masya Allah ya. bertumbuh. Di AFC itu bener-bener Progresnya wah sangat melesat gitu ya. Tidak, kan dulu tadi sih pernah cerita ke saya juga kan, aduh Teh boro-boro apa bisa inputan nanti gitu ya, email aja aku lupa ingat. Nah sekarang wah udah bikin VT, udah live juga, apa namanya, closing terus di TikTok ya. Masya Allah banget ya, di AFC ini terus bertumbuh berkembang, kita semakin banyak ilmunya ya Teh ya. Iya. Oke, terima kasih ya teknisi. Sekarang siapa ya? Teh Leni dulu deh. Coba Teh Leni ya, coba sharingnya Teh Leni ya. Apa namanya, GIPP dulu ya Teh. Silahkan Teh Leni. Oke, terima kasih Teh Enci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. semuanya. Ini saya senang banget loh dengar ceritanya Teh Enci, teknisi gitu ya. Terus insya Allah mudah-mudahan saya bisa seperti Teh Enci, teknisi gitu ya. Amin. Walaupun ini pengalaman baru, terus terang ini pengalaman baru untuk ikut gabung di AFC ini. Dan termasuk saya ini termasuk lambat lah, artinya agak ngelek kayaknya ya. Enggak Kak, bagus. Oh bagus, oke. Iya, jadi Kak, saya sih mengakui ya. Oh nanti itu dievaluasi aja kayaknya ya. Untuk bersyukurnya, saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa gaul di AFC gitu ya. Alhamdulillah saya dikenalkan AFC. Kemudian saya bisa survive
dari kanker payudara saya gitu ya. Eh, apa kalau mengingat lagi masa-masa awal saya di diagnosa kanker itu, wow, apa ya, sangat eh, seperti kayak besok mau mati aja gitu kan. Pasti semua kalau yang didiagnosa sakit apapun yang memang parah, apalagi kanker, saya kanker payudara stadium 2B. Mungkin kalau setelah kesini setelah tahu, oh ini ada kanker stadium 2B, 3A, 3C atau 4 atau lanjut, saya ternyata tidak seberapa dengan teman-teman yang sudah stadium 3 atau lanjut gitu. Alhamdulillah saya gercep gitu ya, bersyukur, sangat bersyukur dari segi kesehatan, akhirnya saya bisa bertahan sampai dengan hari ini. Eh, dari betul kata Teh Inci tadi, kalau rasa bersyukur itu luas dari segi kesehatan, finansial ataupun apapun gitu ya. Bersyukur punya sahabat atau teman ataupun pasangan yang baik, kemudian apa teman-teman di AFC yang benar-benar yang auranya itu positif banget gitu. Positif benar-benar yang menyemangati gitu. Walaupun akhirnya saya melendoi juga gitu ya. Walaupun akhirnya kayak kemarin bikin VT stuck di VT ketiga apa kedua gitu ya. Itu stuck saya gitu. Karena keterbatasan apa ya? Sebenarnya itu bukan alasan sih ya. Bukan alasan keterbatasan dari handphone ataupun mungkin kondisi di rumah gitu. Dan memang akhirnya saya juga harus disibukkan beberapa kegiatan di rumah, bantu orang tua, ataupun ada beberapa yang harus saya selesaikan. Kayak kemarin ada, kayak saya punya hutang perkara gitu ya sama klien gitu, jadi yang belum selesai gitu. Nah itu kalau bersyukurnya yang sampai sekarang hari ini masih bisa bertemu dengan teman-teman AFC, masih bisa sehat sampai hari ini. Walaupun belum maksimal saya untuk mengkonsumsi AFC gitu ya. Tapi akhirnya eh, bisa sedikitnya bisa merasakan dari segi finansial. Alhamdulillah. Itu. Terus kalau untuk evaluasi, tadi yang tadi saya bilang, kayaknya saya masih harus banyak belajar lagi tentang semangat deh gitu ya. Karena memang masalah masalah apa koneksi wifi pun itu akan menjadi aduh greget gitu ya, belum ngedit saya stuck di VT ketiga itu, aduh ternyata ya luar biasa ngedit ngedit ini ya, belum yang ini salah lagi, ini salah, ini begini harus begini, cocok nggak ya begini ya gitu. Iya, Dan betul. ternyata setelah kita ngelihat VT sendiri gitu, kok gini banget ya, kok evaluasi begitu, kok gini banget gitu ya, seperti itulah gitu ya. Melihat dari hasil-hasil kayak Embun gitu, Teh Disi, Teh Restika, siapapun gitu, Teh Enci, kok jago-jago amat ya, keren amat ya gitu. Terus dengan apa namanya yang pakai efek-efek gitu, kok saya belum bisa ya gitu, apa belum kurang latihan gitu. Nah itu evaluasinya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan sih sampai nanti ke depannya lagi saya pasti insya Allah bisa seperti Pasti bisa, Teh, pasti bisa. kakak-kakak yang ya betul. Hanya tinggal menyemangati diri sendiri aja sih sebetulnya. Kalau Iya. ada waktu saya sakit awal-awal didiagnosa ini, kalau punten ya ini, kalau ada yang menyemangati dari orang yang sehat itu, ih apa sih gitu, kau kan tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu ya. Iya. Tapi setelah setelah kalau kita disemangati oleh yang sama sakit, sama penyintas kanker gitu ya, kita tuh mau gitu, mau mendengar gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Makasih Teresika. Itu yang saya rasakan tuh kalau disemangati oleh orang-orang yang sesama yang orang-orang sakit itu kemarin ya, itu bisa saya tuh bisa bangkit lagi karena waktu pas kemo ketiga itu saya sempat down. Saya sempat tidak mau meneruskan lagi kemo gitu. Karena ya beberapa kondisi yang harus nunggu antrian BPJS, harus
cek ini cek itu gitu. Ngantri ngantri untuk USG di RSHS aja itu sampai 4 bulan gitu. Sementara saya harus tahu ini kondisi USG mamanya saya itu harus sampai mana gitu kan. Benjolannya itu sebahaya apa gitu. Akhirnya saya harus lari ke Prodia dengan yang harus mengeluarkan biaya begitu. Nah itu, jadi memang banyak tantangan, banyak untuk evaluasi saya banyak tantangan dari segi kesehatan, dari segi finansial. Menurut saya ini memang masuk AFC ini gabung di AFC betul sudah benar ada di perahu yang benar gitu ya. Ada di perahu yang sangat benar menurut saya gitu. Dan luar biasa dari semangat-semangatnya. Tinggal tinggal dari diri sendiri aja sih gitu ya, justru melawan kemalasan ataupun keegoisan diri sendiri itu yang susah gitu. Itu menurut saya itu evaluasinya. Bismillah mudah-mudahan bisa sampai seperti kakak-kakak atau teteh-teteh yang sudah berhasil ya, yang sudah bulanannya itu mencapai puluhan juta atau mungkin ratusan gitu ya, sudah ada bonus-bonusnya. Itu kemudian untuk Amin. visioningnya atau visinya ke depan ya mudah-mudahan saya bisa berubah itu dalam artian dari segi kesehatan juga saya bisa lebih maksimal lagi kesehatannya gitu karena sampai sekarang ini saya belum aman sampai 5 atau 7 tahun ke depan gitu karena memang belum aman karena si sel kanker ini bisa saja eh, hidup kalau memang akhirnya pola pola makan, pola hidup, pola apapun yang saya jalankan sekarang ini tidak tidak apa ya, tidak bagus gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang harus dijalankan sebagai penyintas kanker gitu. Tapi eh, kalau saya sih percaya memang kalau untuk Utsukushi dan SOP Subarasi ini memang pasti akan membantu saya gitu ya. Itu. Kemudian oh ya satu lagi untuk berdoa ya saya itu yang saya mau saya tetap berdoa saya ingin merubah kehidupan eh, finansial saya, ingin membantu orang tua, ingin membantu saudara-saudara saya dari yang mereka yang sakit ataupun yang kekurangan gitu. Kayaknya memang harus dimulai dari saya begitu. Ya, harus dimulai dari saya. Setelah mereka melihat contohnya saya mungkin sehat, insya Allah sehat ataupun ada kemajuan finansial, mungkin mereka akan melihat begitu. Kalau sekarang kan kayaknya gini, baru segitu begitu ya. Tapi enggak, kalau menurut saya, alhamdulillah ini akhirnya saya bisa loh gitu ada yang tadi saya untuk buka AFC Connect harus upgrade atau inputan ya teknisi teh hayo teh udah masuk udah ini harus bisa akhirnya saya bisa alhamdulillah begitu. Terus satu lagi ada pengalaman satu lagi yang mungkin testimoni ini saya agak-agak susah untuk menghubungi sahabat saya yang kemarin saya pernah cerita dia itu Apa? kanker payudara stadium 4 Wah, yang di Tabanan yang saya sempat nengok tuh Tenci ya. Nah itu awalnya dia nggak mau dia untuk konsumsi karena memang saya nggak tahu ya apa yang menyebabkan dia nggak mau itu apa gitu. Akhirnya setelah saya balik dari Bali untuk ya kembali lagi ke Bandung gitu. Ada mungkin 2 hari kemudian saya sempat tanya lagi kabarnya. Akhirnya dia mau pesan gitu ya untuk konsumsi. Eh, Seharusnya ini mungkin awal 20 ya akhir Januari ini sudah habis paket 2 paket dia sudah habis gitu. Harusnya dia sudah order lagi tapi saya agak lost contact untuk hubungin sahabat saya gitu. Akhirnya nanti kayaknya saya hubungi lewat adiknya. Agak-agak introvert itu yang sangat yang sulit saya untuk dekati gitu ya. Enggak seperti kita-kita yang bisa ngomong begini gitu ya. Nah itu. Tapi dengan dia bisa konsumsi 2 paket pun alhamdulillah gitu ya Allah, mudah-mudahan ada perbaikan minimal minimal dia bisa luka dari payudaranya itu bisa kering gitu. Karena memang stadium 4 itu dia sudah metas tulang dan akhirnya kemarin itu ada pemeriksaan dia sempat metas ke paru-paru.
Itu. Ini yang bikin saya terus terang saya sedih gitu. Saya antara gimana ya? Kita nggak tahu ya karena syarat mati itu kan tidak harus sakit, tidak harus sehat, tidak harus tua ataupun muda. Dengan lihat kondisi sahabat saya itu luar biasa begitu ya. Dia masih bisa bertahan walaupun tulang punggungnya sudah patah dan sudah dipasang pen. Jadi si sel kankernya itu di paru-paru mungkin mendorong tulang punggungnya akhirnya dia patah gitu. Dan dia sekarang nggak bisa walaupun sudah dipasang pen dia hanya bisa berbaring di tempat tidur gitu. Nah itu yang bikin saya sedih itu. Yang bikin saya senang dia akhirnya mau terbuka mengkonsumsi AFC. Saya sedang harap-harap cemas H2C pengen tahu perkembangannya setelah dua paket dia konsumsi begitu. Ya, minta doanya mudah-mudahan ada perubahan yang bisa membuat dia semakin percaya. Dia semakin percaya bahwa lewat AFC lah bisa ada kesembuhan atau membaik begitu. Itu Amin. doanya saya mau setiap doa setiap habis sholat ya saya selalu berdoa mudah-mudahan ini memang jalan yang terbaik AFC ini perbaikan finansial dan perbaikan kesehatan saya lewat AFC mudah-mudahan akan lebih baik lagi begitu. Jadi agak-agak sedih ya ini aku ngomong gini ya. Mohon maaf. Jadi ya seperti itu yang saya pengen sharing. Mudah-mudahan kalau untuk saya sendiri pribadi, saya berterima kasih banyak. Saya sudah dikenalkan di AFC. Saya baru berjalan mungkin 1 tahun kurang. Mei nanti, Mei tanggal 4 atau 9 Mei itu saya persis 1 tahun. Dan masih berjalan di tempat perasaan gitu ya, belum sampai yang bisa gercep gitu. Tapi alhamdulillah ada yang bisa saya rasakan gitu. Walaupun saya tidak langsung mengkonsumsi si usukusi subarasinya, tapi teman-teman ada yang sudah konsumsi dan alhamdulillah ada perubahan. Satu lagi seperti yang di Jogja ya Teh Nisi ya, Bu Lulu ya. Nah itu ini testimoni juga ibunya itu usia 72 apa 73 begitu ya. Dia itu kena kanker ovarium dan sudah ada jantung juga begitu. Setelah konsumsi kayaknya sudah berapa paket ya? 6 paket kalau nggak salah ya Tenis ya. Dia itu ada perubahan yang tadinya buang airnya ada darahnya, sekarang sudah tidak begitu. Terus kemarin dicek semuanya itu tidak ada penyebaran di ginjal ataupun organ lainnya. Itu alhamdulillah. Tapi tadi ada sempat saya kontak lagi Ibu Lulu, ada sempat masuk UGD lagi karena ada pendarahan di mana gitu. Saya belum sempat ngobrol lagi sama Bu Lulunya. Minta doanya aja semoga ini memang reaksi dari healing krisis itu ya gitu. Kan healing krisis itu tidak selalu yang 1 minggu, 2 hari atau berapa gitu ya. Tapi bisa jadi mungkin ada yang lama tergantung dari kerusakan si sel kankernya gitu. Begitu itu aja ya Teh Enci. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing di Amin. malam ini. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Leni tinggal fokusnya ditambahin. Jam kerja di AFC-nya ditambahin. Ya. Tuh. Yang susah itu memang melawan diri sendiri ya teknisinya. Walaupun ya kita sama ya. Punya 24 jam dalam 1 hari gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengatur waktu itu sendiri Teh gitu ya. Saya pun teknisi gitu ya dengan anak 4, Masya Allah ya. Kita semua punya kesibukan masing-masing, cuman tetap prioritas kita nih ya di AFC ini mau berapa jam kerja. Nah, gitu teman-teman ya.
harus apa namanya dari diri sendiri dulu ya. Yang memang harus apa namanya targetnya dari misalnya satu hari itu 4 jam kerja untuk AFC ya ditambahin jadi 6 jam, 8 jam ya. Nah, seperti saya dari bangun tidur sampai ke tidur lagi AFC gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih ya Teh Lenis, pas tetap semangat ya. Masya Allah mudah-mudahan kita selalu jadi manfaat seluas-luasnya bagi banyak orang gitu ya. Oke, selanjutnya Embun nih. Embun sudah lihat-lihat jam terus nih ya. Ada Zoom di sebelah gitu ya, Iya pengundian betul takut Kak. keburu Aduh, ini. betul Boleh betul. silakan Bun. Ya, Oke, siap Kak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat warahmatullahi pagi kakak-kakak semua. Jadi wabarakatuh. Embun di sini langsung ya, Embun bersyukur ada di AFC, bersyukur sekali Mami Cece ya, Neng Nisi sudah mengajak Embun sudah menawarkan produk yang awalnya itu untuk cucu Embun ya, langsung yang sebenarnya itu sangat terlambat ya. Mami Cece dan Neng Nisi itu udah nawarin Embun dari Januari 2024, tapi ternyata Embun itu baru masuk eh, jadi member itu di tanggal 16 Mei 2024. Karena ya jujur ya Kak, keterbatasan biaya mungkin ya. Bersyukurnya Masya Allah udah lebih dikasih lebih mahal lebih dikasih berlian lah, lebih mahal dari dikasih berlian ya. Embun ada di AFC ini. Bersyukur sampai bisa memberikan kesembuhan buat cucu Embun ya Kak. Bersyukurnya suami dan keluarga mendukung Embun ada di AFC ini. Sangat bersyukur sekali. Jadi pokoknya bersyukur sekali lah. Embun berada di keluarga besar AFC dengan waktu yang tidak dibatasi oleh keluarga. Jadi Embun benar-benar fokus menjalankan bisnisnya. Karena apa? Karena Embun sangat ingin sekali memberikan kesembuhan untuk cucu Embun ya. Embun harus selalu ada produk terus gitu. Embun meninggalkan circle teman-teman Embun karena Embun kan basicnya itu jualan ya Kak, jualan baju, jualan makanan gitu kan, yang akhirnya harus ya ketemu teman-teman terus setiap hari, setiap saat. Dan seperti Neng Nisi juga, Embun itu sudah sama sekali sekarang meninggalkan. Jadi Embun itu sudah benar-benar fokus di AFC itu karena rasa syukur Embun ada di grup AFC. Di grup AFC itu benar-benar ingin menjalankan bisnisnya ya Kak. Dan Embun ini dipersingkat aja ya karena ada Zoom. Halo Kak, suara Embun jelas nggak Kak? Jelas Embun, lanjut. Oke, ya. Takutnya nge-lag nih. Nah, evaluasinya yang sekarang Embun sedang evaluasi yaitu konsisten nge-like mungkin ya Kak ya. Walaupun masih Masya Allah masih meraba-raba karena Embun itu benar-benar gaptek ya. Embun itu mengenal TikTok itu sekarang ya dituntun sama Neng Nisi, dituntun sama Mami Cece, upline Embun ya, benar-benar gaptek banget. Benar-benar ketika bikin VT itu aduh Embun itu nasteng ya Kak. Aduh gimana Neng ke anak bungsu, ke ponakan. Coba cara ajarin dulu enggak gini enggak ini nggak ngerti gimana. Waduh, aduh gimana ya Kak, bener-bener lah gaptek Embun itu ya. Sampai setiap saat Neng ini gimana ke Neng Nisi, Mami ini gimana Embun. Jadi untuk baru 2 hari ini ya Kak, siang malam Embun itu konsisten di live ya, dan berharap besar di live itu Embun nanti bisa seperti Kakak Enci, bisa seperti Neng Nisi, bisa seperti Kakak Resti, bisa closingan dari TikTok ya Kak ya. Karena memang tapi Embun sih masih melebarkan sayap di offline ya, masih lumayan lah sebenarnya, masih lumayan ya Kak ya. Tapi sekarang memang benar-benar lagi fokus di live ya Kak di TikTok ini, karena berharap besar di situ Embun bisa
nanti akan menuai ya, gitu. Kemudian mungkin visinya ya Kak, visi yang Embun yang Embun itu kan waktu kemarin bikin apa Kak, harapan-harapan ya, ya Embun ya udah Kak, Embun itu enggak usah muluk-muluk dulu deh, itu aja dulu Toreda gitu kan, karena Embun itu kan masuk di AFC itu di tanggal 16 Mei 2024. Nah, padahal kemarin udah dapat 65 piring tuh Kak, tapi kan nggak kekejar ya. Jadi untuk sekarang Embun ngejar Toreda aja dulu lah, gitu kan. Nggak muluk-muluk dulu gitu. Iya. Dan ya ada sebenarnya Embun itu mimpinya hanya ingin menyembuhkan cucu dulu ya Kak. Kemarin sempat pencapaian tiket ya, Embun dapat tiket kan, tiket yang apa namanya, yang tiket ke Singapura. Tapi Embun kan lebih butuh produk, jadi akhirnya Embun udah bilang ke Neng Nisi, ke Mami itu kayaknya Embun tukar produk aja dulu gitu kan, belum bisa berangkat ke yang apa namanya tiket ke Singapura itu. Ya semoga aja Bismillah ya, Hokul yakin untuk sekarang trip Turki Embun bisa dapat ya Kak. Amin. Amin. Ya, ya. Bareng ya. Amin, Neng. Ya memang agak sedih ya kemarin ternyata Embun nggak bisa berangkat. Tapi Embun berpikir ini cucu Embun lebih butuh dulu karena kondisi keuangan kami belum stabil. Semoga aja semuanya ketika perjuangan Embun bisa sampai membereskan keuangan bisa, karena kan cucu Bun masih berobat kan, masih kontrol setiap bulan ke Hermina itu dengan dengan umum kan, nggak bisa diklaim BPJS gitu. Nah, mungkin doanya ya Kak, doanya dan harapannya itu lebih banyak closingan lagi kan gitu, untuk supaya Embun bisa konnichiwanya lebih banyak lagi ya, karena Embun lebih butuh. Dan testimoninya tentu saja testimoni cucu Embun aja ya Kak, karena kita ini waktu ya. Testimoni untuk ya terima kasih Cici Eni. Waktunya itu ada yang bocor ya Kak? Kak Jumiati sama Kak Ratna tolong di jangan kasih punya karena aku udah berangkat Kak soalnya. Ratna terima. Oke, Ya. silakan. Jadi ini ya Kak, untuk testimoni dari cucu Embun. Embun itu berjuang di AFC itu untuk menyembuhkan cucu yang mengidap penyakit epilepsi West syndrome, cerebral palsy, ada ISPA-nya, combo ya Kak, ada borongan CAD itu ada alergi dari usia 3 hari dengan kondisi yang memang benar-benar imunnya itu jelek banget, tidak bisa tumbuh dengan normal. Kemudian hasil EEG dari Bandung itu di usia 1 tahun 4 bulan baru hampir terlambat ya dokter bilang, akhirnya cucu Embun itu harus pengobatan panjang dan alhamdulillah di 2024 Embun dipertemukanlah dengan produk AFC ini dengan dosis hanya usus suba sehari selang-seling itu, karena usia cucu Embun masih 4 tahun ya saat itu, dan ditambah di bulan Agustus dikasih Hikari, Masya Allah progresnya sangat bagus. Cucu Embun sudah bisa berjalan dengan normal, yang harusnya dioperasi kaki ya, penambalan kaki karena jalannya tidak normal. Kemudian sudah bisa jongkok karena dokter itu tadinya dokter katakan di belakang di tulang sumsum tulang di tulang belakang itu ada pelunakan, jadi tidak bisa jongkok. Sudah bisa jongkok, alhamdulillah sudah bisa fokus. Embun ini garis besar aja Kak,
karena waktu sebenarnya pengen ngobrol banyak. Pokoknya Embun ini produk AFC ini luar biasa untuk kesembuhan si Ade itu ya. Maaf kalau bicara soal cucu itu Semangat, Bun. Masya Allah ya. Ini aduh semangat nenek sekali, tersayang semangat cucunya. sekali ya. Embun itu banyak terbantu dari EFC. Biaya pengobatan sekarang dari Konichiwa ya. Iya, iya Cici betul. Produk sekarang sudah tidak beli karena kemarin Bun dapat 16 suba, 5 hikari ya. Dan dapat juga sensei suruh yang akhirnya Bun jualin ke teman-teman juga kan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ada itu progresnya bagus, banyak apa tidak tantrum lagi, sudah semakin ceria, sudah kosakatanya semakin bertambah karena ada speech delay ya. Tangan yang tadinya lumpuh, tangan kiri sudah bisa digerakkan dan sudah aktivitas. Masya Allah Kak, yang berat badan yang kata dokter itu tidak bisa bertambah ya karena cucu Embun itu sipi ya, cerebral palsy. Sudah 3 bulan, setiap bulan bertambah terus berat badannya. Ya, jadi pokoknya AFC luar biasa, Masya Allah. Allah benar-benar mengabulkan doa-doa Embun. Ya Allah sembuhkan. Dan betul, Ade semakin sembuh, semakin sehat. Sekarang usianya 4 tahun 7 bulan ya, bulan April nanti 5 tahun. Berharap bulan depan EEG keempat hasilnya bagus, hasilnya bersih gitu. Mungkin itu aja ya Kak, testimoni untuk cucu Embun ya. Oke, Mohon doanya Bun. untuk bulan depan Amin. Ade itu dinyatakan sembuh total. Karena Amin, memang sudah amin, tidak ada amin. kejang lagi, dinyatakan bebas kejang. Mungkin itu aja ya kakak-kakak. Nanti kita ketemunya di live aja. Assalamualaikum. Semangat, Bun. Semangat. Terima Waalaikumsalam. kasih Neng. Terima kasih sudah Waalaikumsalam. di AFC. Semangat Embun, Masya Allah, Alhamdulillah Terima kasih, ya, Kakak. cucu Embun semakin sehat ya, dan memang luar biasa ya pengorbanan seorang nenek muda gitu ya untuk cucunya, Masya Allah ya, sampai tidak memikirkan diri sendiri Embun ya, ketika kemarin dapat tiket cruise Embun lebih baik tukar produk untuk si Ade gitu ya, lebih betul. membutuhkan si Ade itu gitu ya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang luas, yang melimpah ya untuk Embun dan keluarga ya. Dan si Ado juga cepat dinyatakan itu sembuh total ya, Embun ya. Amin ya Allah, amin. Oke, terima kasih ya Embun. Embun aman mau Zoom di sebelah? Boleh silakan kalau Embun mau itu. Kak, Embun pakai 2 ini jadi di HP dinyalain aja ya. Ya, tenang Kak, santai Kak. Siap. Jadi Embun akan tetap semangat di AFC ya Kak. Embun betul harus tetap semangat ya Embun ya, berproses terus ya, Masya Allah. Jadi nikmatin aja prosesnya Embun ya. Nanti di sini kan memang kita itu dibimbing ya, semuanya tidak ditinggalkan begitu aja gitu ya, dari proses demi proses gitu ya, Masya Allah. Oke, tetap semangat Embun ya. Baik, sekarang Kak Lina ada nggak Kak Lina nih? Halo Kak Lina belum on cam ya, tapi udah ada nih. Kak Lina, Intan, Uni Intan, ada nggak Intan? Nggak ada ya. Kak Lina, bisa sharing Kak Lina? Kalau enggak, Kak Lina ada nggak ya? Kak Lina ada tapi nggak on cam nih. Baik kakak-kakak semua ya, malam ini terima kasih ya yang sudah sharing, tim Sosya ya, teknisi, Teh Leni, Embun ya, itu dengan ceritanya masing-masing yang luar biasa banget teman-teman. Di sini teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau nambahin, boleh ya, silakan teman-teman. Ya, Tanci boleh izin menyampaikan sesuatu ya? Boleh, mangga Kak Ani, silahkan.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Malam. Ya, oke. Selamat malam. Ya, Malam, teman-teman, Kak. terima kasih Sosya sudah sharing ya hari ini tentang GVP. Nah, saya mungkin GVP dulu ya sebelum pengumuman. Jadi bersyukur, G-nya Gerecicut kan, bersyukur ini adalah hari Jumat berkah. Terus hari ini tadi seperti sharing di foto saya, hari ini kami ke rumahnya Ko Yohanes ya, belajar. Terus biasalah dapat hadiah produk, kemudian tenang, produknya bukan Subarasi ya. Jadi produknya PNC Kolagen. Terus besok kan Ko Yohanes pergi ke Eropa. Nah sebelumnya kami di Miracle juga bikin Jumat Berkah ya, bikin kayak rumah makan gratis. Terus apa lagi tadi ya? Kita ada sedekah baju baru, baju lama, layak pakai. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan berbagi atau barang apapun ya, karena yang datang kan pemulung, tukang ojek dan lain-lain, teman-teman boleh boleh join gitu ya. Itu bersyukurnya. Kemudian evaluasinya, belajar dari teman-teman di sosial nih memang benar harus lebih fokus lagi, harus nambah jam kerjanya di AFC, harus lebih serius biar closingannya makin tinggi. Itu evaluasinya. Visioningnya, nah ini yang mau saya umumkan nih visioning ya. Saya tadi udah koordinasi dengan Cieni dan sebetulnya ini udah disampaikan oleh Cieni kayaknya 2 minggu yang lalu ya. Dan saya juga pengen pengen dijadikan lah karena ini adalah program untuk teman-teman mendevelop atau mengembangkan diri sendiri. Karena kalau cuma saya tulis nih udah saya tulis di komite, mungkin teman-teman nggak terlalu paham ya tulisannya panjang. Jadi ini saya share ya. Jadi teman-teman Ko Yohanes itu bikin sebuah acara yang namanya LOP Marathon ya, di mana setiap minggu itu dari jam 10 di sesi pertama itu jam 10 sampai jam 11. 1 jam dan tolong nanti untuk presentasi diusahakan hanya 1 jam. Jadi berbeda dengan LOP yang di kantor ya. Karena kalau terlalu lama nanti orang juga kepanjangan kan ini yang kita undang adalah prospek. Kemudian yang kedua, sesi kedua jam 3 sampai jam 4, kemudian sesi ketiganya jam setengah 8 sampai jam setengah 9. Nah, dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya setiap hari itu ada 3 kali sesi, teman-teman. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan oleh Fast Track, jam-jam ini bisa digunakan sebagai pengembangan untuk memaksa diri kita sebagai eh, pembicara ya di LOP tersebut. Maka seperti yang disarankan CNI, nanti mulai mulai 2 Februari lah ya. Mulai dari 2 Februari ini ada beberapa hal yang sudah saya tulis mungkin akan membantu kalau saya bacakan sekarang. Pertama, program ini adalah program pengembangan untuk kita di Fast Track gitu. Kemudian yang kedua, nanti setiap grup dilatih mengisi sebagai pembicara LOP Marathon. Jadi ini sifatnya eh, bahasanya dilatih, tapi sebenarnya ini wajib ya. Kita kan harus dipaksa dulu untuk berkembang, untuk akhirnya lama-lama menjadi terbiasa gitu ya. Kemudian yang ketiga, setiap grup menampilkan 2 pembicara LOP dalam setiap minggu gitu. Dan usahakan misalnya duetnya itu misalnya yang udah master jadi pembicara, terus yang satunya itu yang lagi belajar, jadi nanti bisa saling backup gitu ya. Kemudian yang berikutnya dalam setiap minggu, setiap grup ini dilatihnya wajib mengambil 1 kali ya Kak. Tapi kalau misalnya aku mau lebih dari 1 kali, grup ini lebih dari 1 kali karena semuanya mau jadi pembicara, boleh banget. Karena kan dalam seminggu ada 21 kali jadwal ya. Kemudian koordinator jadwal LOP dan juga siapa pembicaranya silakan dibicarakan di grup masing-masing dan dikoordinasi oleh ketua dan juga wakil ketua ya. Karena sebenarnya ketua ini udah dapat tugas tambahan gitu. Kayak Mbak Resti ini kan sebagai wakil ketua Fast Track, kemudian siapa lagi Kak Junsian ketua juga tapi juga beliau adalah ketua Fast Track tahun ini. Terus misalnya Katri Room, beliau ketua juga tapi juga harus pegang training Fast Track. Nah, di sini kita tahun ini tuh wakil ketua udah difungsikan untuk ngatur-ngatur hal-hal internal biar ketuanya itu bisa jalanin tugasnya sebagai panitia Fast Track ya atau komite Fast Track.
Kemudian dengan melatih diri sebagai pembicara, ya awalnya teman-teman memang kayak dipaksa karena ini kewajiban, akan memudahkan ya misalnya untuk teman-teman yang baru gitu kan mungkin awalnya masih grogi, tapi kalau ini dilatih terus lama-lama menjadi terbiasa dan ketika teman-teman misalnya ada beberapa orang yang prospeknya masih ditemenin, ketika kepepet harus prospek sendiri, ini nanti akan memperlancar karena sudah terbiasa latihan ya. Kemudian saat jadwal LOP maraton, tugas kita ya setiap kelompok ini sebetulnya mensosialisasikan kan nanti ada flyer yang dibikin oleh grupnya sendiri ya. Jadi ini adalah dari kita untuk kita. Jadi kita yang ngisi jadwal dikoordinasi oleh ketua, kemudian yang bikin flyer sendiri, kemudian bikin undangan, kemudian disebarin aja di mana teman-teman punya grup sendiri, punya grup misalnya teman-teman tergabung juga di new base-nya Cieni atau di top 1%-nya Cieni, itu disebar-sebar aja. Karena semakin banyak peserta di dalam LOP itu kita akan jadi semangat ya. Jadi kita juga latihan menjual diri dalam arti positif bahwa kita adalah pembicara gitu ya. Nah, kita dianjurkan juga untuk mengundang prospek di situ ya karena tujuan LOP Marathon sebetulnya bukan hanya untuk latihan ya, tapi tujuan utamanya itu adalah tetap mengembangkan bisnis. Nah, itu teman-teman ya. Ya, jadwalnya sudah saya tulis di situ, tinggal teman-teman isi bagian yang kosong. Kira-kira itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Ini masih lumayan ikannya. Ada yang mau bertanya tentang informasi ini? Atau sudah clear, clear, clear? Mbak Anis awet terus, awet. Tapi tidak diawetkan ya. Oh ya, Karoni. Momi Ya, dong Kak. makasih Karoni, terima kasih. Ini tuh gara-gara kalau pakai laptop memang tambah cakep gitu. Ntar sekali-kali nge-zoom pakai laptop saya ya. Masya Allah, aslinya juga cakep, bener Bunda. Kak Anis. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Ada pertanyaan teman-teman atau udah clear? Sudah sangat jelas, Mbak Anis. Terima kasih teman-teman ya. Selamat latihan ya sehingga kita masuk fast track itu memang berbeda gitu ya karena memang kita dikembangkan. Oke, makasih saya kembalikan ke Enci. Terima kasih Kak Anis infonya. Nanti selanjutnya udah di-share ke peserta fast track ya Kak ya? Sudah saya Iya. share di komite dulu, nanti saya itu. Oh, di komite dulu. Iya. Saya belum baca karena fokus di Zoom ini ya. Gitu. Belum jawaban. Oke, terima kasih ya. Nah, teman-teman, itu memang apa namanya program itu tidak kewajiban, cuman kan kita dipaksa untuk belajar ya Kak ya, benar nggak? Jadi Iya. memang kalau misalnya teman-teman mau belajar, mau berkembang gitu kan, ikutin apa yang dikasih fasilitas ya sama apa namanya tim-tim AFC gitu ya, keluarga besar AFC ini ya, manfaatkan gitu. Ada yang mau disampaikan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, Cieni mau ada yang mau disampaikan, Cieni? Bu Anies saja tutup dalam doa. Oke, Kak Anis ditutup dengan doa katanya Kak Anis. Yang berdoa malam ini besok dikasih bertubi closingan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sebelum doa karena ditunjuk jadi doa tuh kaget malahan ya. Saya tadi pagi belajar dari Mbak Mona atau kemarin ya tentang energi keberlimpahan dan ini juga sering diajarkan oleh CNI ya. Jadi saya kebetulan baru ikut juga training dari Ustadz Randy Reza. Di situ dilatih sedekah 20%. Kalau 20% merasa belum gemeter, suruh naikin 30% dari saldo rekening kita ya. 40% sampai kalau mau 100% ya. Karena sedekah seperti itu ya kalau kita ikhlas cepet jawabannya. Nah, saya lagi latih itu cuma kadang-kadang manusia kan gemeter beneran gitu. Karena semakin sedikit balik nggak ya? Tapi saya lagi latihan, jadi kita menguatkan sama suami, tenang, 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 pasti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik gitu. Jadi itu energi berlimpah. Jadi setiap pagi itu melatih energi berlimpah kayak Cieni gitu ya. Jadi berlimpah aja terus, selalu banyak, selalu bersyukur dalam kondisi apapun tuh semuanya yang terbaik ya. Makanya saya akan tutup dengan doa dan alhamdulillah tadi pagi saya kayaknya nemuin ininya Cieni ya, bentar mudah-mudahan ketemu. Kalau enggak ya nanti seapel aku aja ya. Yang Cieni pernah ajarin ke saya waktu itu. Oke. Bismillah.
Oke, saya akan kita berdoa bersama-sama ya teman-teman karena eh, kita melakukan yang terbaik gitu. Tapi sebetulnya tuh 80-20, 20% tuh porsinya manusia harus dilakukan dengan yang terbaik, sungguh-sungguh fokus, jam kerjanya juga tadi diperbanyak. Tapi sebetulnya 99% itu 9 itu adalah Tuhan yang menentukan gitu. Jadi doa ini tuh sangat penting gitu dan sangat wajib gitu ya. Jadi kalau belum terbiasa harus latihan juga. Saya izin memimpin dalam agama Islam, tapi ini apa yang saya catat itu bahasanya universal ya teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ya Allah ya Tuhanku, hari ini kami berkumpul di GVP di hari Jumat yang selalu terjadi adalah hari Jumat itu adalah hari bertaburnya rezeki, ya bertambahnya kesyukuran dan kenikmatan. Hari kami mensyukuri apapun yang Engkau berikan adalah yang terbaik. Hari ini saya deklarasikan untuk semua teman-teman saya di GVP hari ini bahwa kita semua semakin cepat bisnisnya di AFC dan semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita semua di sini bisa membahagiakan pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita di AFC, dan sebanyak mungkin sesama. Kita semua di GV malam ini adalah magnet uang, magnet AFC, orang-orang dari utara, selatan, timur, barat, dan dari manapun di Indonesia, ataupun di luar negeri, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, menyerahkan diri kepada teman-teman semua untuk dibantu dalam kesehatan dan kesejahteraan, menjadi jenderal-jenderal bisnis dan kebaikan di AFC, menjadi pemimpin bisnis di AFC yang semakin dekat kepada Tuhan dan semakin banyak bersedekah kepada sesama. Ya, kami semua di sini adalah orang yang baik hati, baik budi, pemaaf, penolong, sehat jasmani dan sehat rohani. Eh, Kami juga awet muda, ya, cantik, ganteng, kemudian kuat, bersemangat, selalu dalam jalan Tuhan disertai para malaikat-malaikat penjaganya. Ya, kami adalah orang yang hartawan, dermawan, rupawan, dan budiman. Ya, kami semua di sini Bu Sido yang senang banget bersedekah kebaikan kepada sesama. Dan kami adalah Bu Sido yang selalu menjadi contoh prestasi karena achieve promo trip di AFC. Inilah deklarasi kami hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Izinkan ini terjadi dengan mudah pada kami semua. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih. Terima kasih doanya Kak Anis. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Makasih Kak Anis doanya. Sehat-sehat ya, Kakak Mila sekeluarga. Amin. Amin. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih ya Kak Anis udah menutup doa di malam hari ini ya. Terima kasih juga tim Sosya, Cieni, Kak Carmila ya dan teman-teman semua. Ketemu lagi nanti hari Senin ya di GIPP seperti biasa jam 7 pagi. Oke, izin pamit ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Terima Anci. kasih semuanya. Sama. Terima kasih Kak Anci. Sama-sama.